Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Emma Roslina Dewi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh soal untuk mengasah kemampuan numerasi menjelang asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Dan ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Bagi yang belum menyimak nanti akan saya tulis juga di deskripsi linknya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah soal-soal untuk tingkat SD dan MI. Sudah siap? Kita langsung saja menyimak soal-soal dan cara penyelesaiannya. Ini adalah soal yang pertama ya. Ini adalah contoh soal untuk kelas 5. Bagaimana cara membuat bolu kukus? Bisa dicermati terlebih dahulu soalnya ya. Di sini Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep dia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, dan 150 gram mentega, serta 300 gram bahan-bahan lainnya. Pertanyaan pertama, ketika Fitri memerlukan 1/5 kg gula, ia meletakkan sejumlah gula di timbangan. Seperti ini, ya, ditunjukkan oleh gambar yang ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Karena di sini jarum jam menunjuk ke angka 250 gram. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, tidak akan saya langsung jawab ya yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kita lihat dulu pertanyaan kedua. Jika Fitri membuat 6 resep adonan, maka yang ditanyakan jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram bagaimana ya? Nah, berapa banyak gitu. Kemudian yang ketiga, setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Jawabannya ya atau tidak ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan perhitungannya. Baik, kita simak di sini bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Yang diketahui, informasi pentingnya yang pertama adalah bahwa kebutuhan bahan untuk satu resep bolu kukus adalah gula 1/5 kg. Kita ubah ya ke dalam gram, yaitu 1/5 dikali 1000 gram, karena 1 kilo itu adalah 1000 gram. Hasilnya adalah 200 gram. Kemudian untuk tepungnya, tepung 1/4 kg. Kita ubah juga ke gram, tinggal dikalikan dengan 1000, hasilnya 250 gram. Dan mentega itu sudah diketahui dalam gram, yaitu 150 gram. Tapi kita coba cari dalam kilogram dia itu setara dengan berapa. Ternyata tinggal dibagi aja dengan 1000 ya, jadi 0,15 kilogram. Sedangkan bahan yang lainnya adalah 300 gram. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama tadi, berapa gramkah gula yang harus dikurangkan ya jika Fitri menimbang, ini di timbangan ditunjukkan 250 gram. Sedangkan tadi yang dibutuhkan adalah 200 gram. Berarti jumlah gula yang harus dikurangkan dari timbangan tersebut tinggal dikurangi saja 250 dikurangi 200, hasilnya adalah 50 gram. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Untuk membuat 6 resep adonan, maka jumlah gula, tepung, dan mentega harus dikali 6. Jadi 6 dikali, karena di sini satuannya kalau seper berarti dalam kilogram, maka semuanya kita ubah ke kilogram. 1/5 kilogram gula, 1/4 kilogram tepung, dan nah yang menteganya tadi sudah kita konversi ke kilogram, jadi 0,15 kilogram mentega. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Setiap resep adonan menghasilkan 16 bolu kukus dengan berat 50 gram. Nah, benar tidak ya proses memasak bolu kukus ini mengurangi berat adonan? Kita hitung dulu total berat bolu kukus untuk 16 bolu kukus, tinggal dikalikan 16 kali 50 gram, karena satunya 50 gram, yaitu 800 gram. Sekarang kita akan hitung berat total bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu adonan resep bolu kukus.
Nah, menurut berat bahan pada satu adonan resep itu gulanya 200 gram, tepungnya 250 gram, menteganya 150 gram, dan lain-lain 300 gram. Kita jumlahkan, maka totalnya adalah 950 gram. Sedangkan yang tadi 800 gram, berarti benar tidak ada penyusutan? Betul, ya jawabnya. Ternyata proses memasak itu mengurangi berat adonan. Oke, itu untuk soal nomor 1, 2, dan 3 terkait dengan resep atau informasi cara membuat bolu kukus ya yang dilakukan oleh Fitri. Baik, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Ini tentang pesawat terbang. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Kita lihat pernyataannya. Pernyataan pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Kemudian pernyataan kedua, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat. Oke, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya ya. Ingat bahwa di sini suhu di dalam pesawat ada 21. Kalau ini 0, maka 21 sebelah kanannya karena positif ya. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti negatif, berarti di sebelah kirinya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang pernyataan pertama tadi. Pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Betul atau salah? Ini ya. Betul ya. Nah, jadi kita lingkari di jawaban yang benar. Sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Ini di dalam pesawat, ini di luar pesawat. Berarti selisih itu adalah jaraknya dari sini ke sini berapa? Kan pasti lebih dari 13 derajat, ya nggak? Karena dari 0 ke 21 saja sudah lebih dari 13, apalagi kalau dari negatif 34. Jadi ini jaraknya lebih dari 13. Nah, secara matematika atau secara matematis, kita bisa melakukan perhitungan selisih dengan cara seperti ini. Selisih suhu adalah 21 derajat yang tadi ya, di dalam pesawat dikurangi dengan selisih suhu di luar pesawat yaitu negatif 34. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi ini kalau dijumlahkan menjadi 55 derajat Celcius. Jadi pernyataan kedua adalah salah ya. Oke, lanjut lagi. Ini soal berikutnya. Masih tentang suhu. Perhatikan gambar termometer berikut. Sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun lagi 17 derajat. Jadi suhu sekarang artinya suhu saat salju sedang turun itu berapa? Apakah negatif 7? Apakah negatif 10 derajat Celcius, apakah negatif 17 derajat Celcius, atau negatif 27 derajat Celcius? Kita simak pembahasannya ya. Nah, di sini yang diketahui adalah suhu musim dingin, 10 derajat Celcius. Sedangkan saat salju turun, suhunya turun lagi, 17 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa suhu saat salju turun. Kita lihat. Pertama, kita gunakan gambar garis bilangan ya, agar lebih mempermudah bayangan kita untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Nah, ini 0. Di posisi garis bilangan nih 0. Kemudian suhu musim dingin 10 derajat, berarti di sini. Nah, saat saat salju turun, maka suhunya turun 17 derajat, berarti dari 10 nih. Kemudian dia akan ke sini. Nah, ini kan 10 turun 10 di 0. Kemudian turun lagi di mana nih?
Nah, di negatif 7. Kan turunnya 17 derajat ya. Dari 10 ke 0 turun 10, turun 7 lagi. Berarti di negatif 7 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Selanjutnya, masih soal suhu juga. Perhatikan gambar termometer berikut. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu negatif 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi negatif 16 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhunya? Oke, kita gunakan lagi garis bilangan ya untuk membantu menjawab soal ini. Ini 0 derajat Celcius. Kemudian suhu musim dingin negatif 7, berarti ada di sebelah kirinya 0, sekitar sini. Terus suhunya turun menjadi negatif 16. Nah, kita hitung ya, untuk jadi ke negatif 16, berapa sih turunnya? Nih, turun 1 ke negatif 8. Turun 2 ke negatif 9. Turun 3 ke negatif 10. Turun 4 ke negatif 11. Turun 5 ke negatif 12. Turun 6 ke negatif 13. Turun 7 ke negatif 14. Turun 8 ke negatif 15, dan turun 9 ke negatif 16. Jadi ada berapa penurunan suhunya jadi berapa? Jadi 9, karena di sini ada 9 kali loncatan dari negatif 7 menuju ke negatif 16 ya. Jadi jawabannya adalah 9 penurunan suhunya, 9 derajat Celcius. Selanjutnya, perhatikan gambar taman di bawah ini. Bagus ya tamannya. Oke. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral ini. Nah, tentukan benar atau salah ya pernyataan berikut ini. Ada 2 pernyataan yang harus kita analisis kebenarannya. Pernyataan pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Betul nggak? Kita coba ya. Kita lihat pembahasannya. Kita tentukan dulu atau informasi-informasi penting apa yang bisa kita peroleh dari apa yang diketahui. Yang pertama, luas tamannya 60 meter persegi. Yang kedua, luas kolam adalah 1/6 bagian. Berarti 1/6 dikali 60, yaitu 10 meter persegi. Lalu luas rumput dan tanaman lain, 3/4 bagian, berarti 3/4 kali 60. Kita bagi saja 60 dengan 4, hasilnya 15. Kita kalikan dengan 3, hasilnya 45 meter persegi. Itu yang digunakan untuk rumput dan tanaman lain. Sekarang, sisa taman berarti tinggal kita kurangkan saja. Sisa taman kan dipakai batu koral itu ya. 60 meter persegi luas total, dikurangi dengan 10 meter persegi untuk luas kolam, dikurangi dengan 45 meter persegi untuk luas rumput dan tanaman lain. Jadi yang tersisa berapa? 5 meter persegi untuk batu koral ya. Nah, itu jadi pernyataan yang pertama benar atau salah? Benar. Iya. Sekarang kita cek pernyataan kedua. Luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Kita lihat dari pembahasan tadi. Luas yang ditutup batu koral kan 5 meter persegi. Sedangkan luas yang diberi rumput dan tanaman lain adalah 45 meter persegi. Jadi pernyataan yang kedua benar atau salah? Salah. Iya, begitu. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Wah, ini sering lihat ini tidak? Di mana biasanya? Di kemasan ya, kemasan makanan atau minuman. Nah, ini adalah informasi nilai gizi. Ada takaran sajinya 250 ml. Berarti ini kayaknya cairan ya, atau jus ya. Nah, dan seterusnya informasi bisa disimak. Kemudian yang menjadi
pertanyaan ada dua nih. Yang pertama, pada label kemasan minuman di samping dalam 100 ml, hati-hati bukan 200 ml, tapi dalam 100 ml, itu terdiri dari berapa mililiter sari buah apel? Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Kita lihat sari buah apel. Kita cari di sini kata kuncinya. Sari buah apel di mana sih? Oh, ini. Sari buah apelnya ada 36%. Jadi, kalau volume dari minuman tersebut adalah 100 ml, sari buah apel tinggal dikalikan saja 36% dikali 100 ml. Sama dengan 36% itu artinya 36/100 dikali 100. 100 ini sama 100 ini saling menghabiskan ya. Hasilnya adalah 36. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Kandungannya 36% kan? Nah, berarti tinggal diubah jadi pecahan 36/100. Ini bisa disederhanakan masing-masing angka penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan 4. Jadi kita bagi yang atas 4, yang bawah 4. Hasilnya 36 dibagi 4 hasilnya 9, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi jawaban nomor 2 adalah 9/25. Soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Ini tabelnya. 5 siswa namanya ada Tika, dapat nilainya 89,76. Wira 91,01. Aditya 91,52. Titin 89,09. Dian 91,43. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Sebetulnya ini soal tidak susah ya, hanya kita perlu berhati-hati. Kita bisa tentukan posisi yang paling depan, artinya nilainya paling kecil. Siapa? Nah, Titin karena nilainya 89,09 paling kecil di antara 5 teman yang lain. Berarti Titin paling depan. Sekarang yang kedua di belakang Titin siapa? Tika karena nilainya 89,76. Di belakang Tika Wira 91,01. Di belakang Wira Dian 91,43. Dan yang paling besar berdiri paling belakang adalah Aditya, 91,52. Kalau kita tulis, maka urutan siswa berdiri dari depan ke belakang adalah Titin dulu, kemudian Tika, kemudian Wira, disusul Dian, dan paling belakang adalah Aditya. Kita cek satu persatu pernyataannya ya. Dian berdiri paling depan, lihat ke sini, betul nggak? Keliru, harusnya yang paling depan adalah Titin. Jadi yang pernyataan pertama jawabannya salah. Pernyataan kedua, Titin berdiri paling belakang. Lihat paling belakang siapa? Aditya karena nilainya paling besar. Berarti pernyataan 2 salah juga. Pernyataan ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Di depan Wira, ini Wira, depannya siapa? Tika. Betul salah? Betul ya. Oke, mudah ternyata untuk soal yang seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini disajikan grafik ya, 2 buah grafik. Yang grafik pertama ini adalah menunjukkan produksi pakaian dari pabrik pada Suka. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah produksi pakaian pabrik Bagus Rapi. Kedua pabrik tersebut memulai produksinya dari tahun 2014. Banyak produksi pakaian jadi kedua pabrik tersebut disajikan dalam grafik ini. Nah, di tahun 2021, kedua pabrik tersebut mendapatkan pesanan 5.000 pakaian. Kira-kira pabrik mana yang bisa memenuhi kebutuhan pesanan tersebut jika kita melihat
grafik untuk produksi pakaian dari kedua buah pabrik ini. Berikan alasannya. Kita lihat ya, yang pabrik pada suka itu kenaikannya konstan. Jadi, dari tahun 2014 ke 2015 naiknya 200 ya, karena ini 3.200, berarti ini 3.400, ini 3.600. Jadi setiap satu garis ini 200 kenaikannya. Tuh, konstan semuanya 200. Sehingga kalau di tahun 2021 dia hanya naik 200, jadi 4.600. Tidak akan bisa memenuhi pesanan yang 5.000 pakaian. Sebetulnya sudah cukup menganalisis yang pabrik pada suka, berarti yang jawabannya adalah yang pabrik bagus rapi. Karena dia kenaikannya kita lihat ya. Nah, kalau pabrik bagus rapi, itu kenaikannya lebih dari 200 dan tidak tetap. Dari tahun 2014 ke 2015, 320. Tinggal dikurangi aja, 960 dikurangi 640, 320. Kenaikan dari 2015 ke 2016 dikurangi lagi 480. Kenaikannya tidak konstan ya, berubah makin besar. Jadi kemampuan dia memproduksi pakaian setiap tahunnya semakin tinggi. 2016 ke 2017 720 kenaikannya. Dan seterusnya semakin besar lagi. Maka di tahun 2021 pabrik bagus rapi itu bisa memproduksi pakaian lebih dari 5.000, bahkan di tahun 2020 pun sudah lebih dari 5.000, apalagi di tahun 2021 ya. Jadi jawabannya pabriknya adalah bagus rapi dengan alasan tadi yang sudah disampaikan. Oke. Next. Masih tentang grafik nih. Data yang disajikan dalam grafik. Grafik berikut menunjukkan pencatatan keuangan PT Maju Jaya selama tahun 2019. Tanda negatif menunjukkan kerugian perusahaan dan tanda positif menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan. Jadi kalau misalnya ini nih di Januari, di sini tertera negatif 1.917, berarti perusahaan mengalami kerugian. Tapi di bulan Maret ini ada positif 303, berarti perusahaan mengalami keuntungan ya, mendapatkan keuntungan. Nah, dari data ini jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun. Jadi keuntungannya berapa gitu ya, pencatatan keuangannya ya. Nah, kita lihat. Oke, ini tinggal ditambah-tambahkan saja. Negatif 1.917 ditambah negatif 682 ditambah 303 karena ini untung positif, ditambah 781 ini juga untung, dikurangi 150 karena kerugian negatif ya, ditambah 250, ditambah 933, ditambah 1110, dikurangi 417, dikurangi 824, ditambah 1566, ditambah 1945. Hasilnya adalah 2.898 ratusan ribu rupiah. Jadi kalau dimasukkan tuh ratusan ribu rupiahnya, ratusan ribu itu nolnya 5 ya. Jadi 289.800.000 rupiah. Tapi kita tidak perlu tulis itu karena yang diminta adalah ini sudah dalam ratusan ribu rupiah. Jadi 2898 jawabannya. Oke. Selanjutnya ini ada informasi lagi untuk soal berikutnya. Di kota A terdapat 2 perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Bisa disimak di sini di tabel. Ternyata dipisahkan ya. Untuk 10 kilo pertama, maka tarifnya berapa? Maka dan dilanjutkan dengan 1 kilogram berikutnya, itu tarifnya berbeda. Gitu ya. Jadi tidak dihitung per kilo. Tapi ada 10 kilo pertama berapa,
1 kilo berikutnya berapa. Sama untuk yang PT Cepat Kirim dan PT Lancar Jaya. Nah, kakak akan mengirim barang seberat 15 kg. Berarti ini sudah lebih dari 10 kg. Dari kota A menuju kota B. Melalui perusahaan Lancar Jaya, berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Kita lihat ini yang disoroti hanya Lancar Jaya dan dari kota A menuju kota B saja. Jadi kita fokus ke sini. Nah, yang ini. Kita hitung. 15 kg itu kita pisahkan dulu menjadi 10 kg ditambah 5 kali 1 kg. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena perhitungan tarifnya berbeda antara 10 kg pertama dengan kilogram berikutnya. Jadi kita pisahkan seperti ini, kemudian kita hitung tarifnya. Untuk 10 kg pertama itu 30.000. Untuk 1 kg berikutnya 2.000 karena ada 5 sisanya, berarti 5 dikali 2.000. Tinggal dihitung, ini 5 kali 2.000, 10.000, tambah tadi yang 10 kilo pertama 30.000, hasilnya adalah 40.000 rupiah. Jadi jawabannya B. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pembahasan soal-soal asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD dan MI. Mudah-mudahan beberapa soal ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan motivasi kepada adik-adik semua untuk tingkat SD dan MI yang akan menghadapi AKM untuk lebih siap lagi dan tidak merasa takut dengan soal-soal AKM. Dengan sering berlatih, insya Allah akan bisa menyelesaikan soal-soal bentuknya seperti apapun ya. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video-video berikutnya di channel Emma Roslina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.